Hari ini, Selasa 18 November 2025, kita akan berangkat dari Furongshen menuju Fenghuang. Lihat deh ini suasana kota kuno Furongshen berisi banyak rumah adat suku Tujia yang berbentuk rumah panggung. Konon katanya, desain rumah seperti ini sudah ada sejak zaman dinasti Ming sampai dinasti Qing sekitar abad ke-14 hingga 19. Walaupun bangunan yang ada sekarang bukan asli sejak ratusan tahun lalu, namun dibangun ulang oleh pemerintah dan direnovasi supaya tetap awet. Peduli banget ya pemerintahnya terhadap warisan budaya. We will go to that landmark, like a rooster. Hari ini kita ke kota tua Fenghuang. Jadi nanti itu akan ada naik sampan katanya, sedengar aku, dan ada naik mobil yang lebih kecil karena tempatnya sempit. Jadi nanti akan pindah dari bus ini ke bus yang lebih kecil. Makanya nggak diperbolehkan bawa koper yang gede. Jadi aku ada nyiapin baju terpisah. Sekarang kita udah dekat Biancheng Chadong Scenic Area, di mana ada kehidupan perkampungan yang tenang dengan sungai berwarna hijau zamrud, dan nanti ada titik di mana satu langkah aja kita bisa pindah ke 3 provinsi, yaitu Provinsi Hunan, Chongqing, dan Guizhou. Wah, kita ini mau naik boat, jadi lumayan tangganya buat orang tua hati-hati. Oke. Lumayan cuy. Ini kita mau naik boat tour. Tangganya lumayan. Sungainya cantik banget, tapi bentar, gue jadi fotografer dulu. 1, 2, 3. Ini kita di Danau Biancheng, airnya hijau, bersih, kayak di Bern di Swiss. Iya. Pada dibulin terus ya, kita pakai itu coba. Siapa yang berani bulin? Sepanjang jalan menuju tempat sampannya itu banyak jualan oleh-oleh, dan grup kami itu disebut sama tour guide-nya shopping group karena suka belanja. Iya. Dia dari atas ya. Iya, dia 360. Oke, apakah? Iya. Tapi untuk pribadi aja, nggak ngejar-ngejar subscriber, susah kayaknya. Nggak, ini juga soal jalan-jalan doang baru ngepost kan. Nanti share lah. Share dong. Boleh. YouTube-nya apa? Jadi kita bisa follow, mana tahu dari Ini boleh kemana nggak? kita boleh ikut loh. Boleh ya, aku ambil beberapa gambar yang lucu-lucu ya. Iya. Oke, sip. Kita subscribe. Siap. Nah, kemungkinan ini ya, naik ini ya kita. Nggak gila jalan. Hati-hati step. Ini harus dijaga loh bener-bener. Nggak boleh ditinggal loh. Iya. Kalau enggak malah Siapa? Bapak sih. Yang mana jangan. Masih ada. Ayo, beliau. Ini foto. Ini foto. Di mana? Itu. Coba cariin cariin dulu. Aduh, kok ditinggal. Ininya dipakai. Iya, Harus, wajib. safety first. Safety life. Safety. Masuk, bye. Ini ngeditnya yang lama ntar. Ya, fotonya berarti semua ya. 360. Indahnya menikmati pemandangan alami seperti ini. Eits, tapi foto dulu. Ini apa ya namanya? Saya lupa. Saya pengen balik lagi ke sini. Balik muda tuh. Di mana? Di Wah, Benan. nggak kelihatan kalau kecil gitu, Bu. Cuma pohon doang ya kan? Ini di Nggak ikonik. Yang ini sama si Acien ke Samosir. Yang ke sini loh, di merah. Iya, ini. Oh, warna-warni maksudnya ada lumutnya. Lumutnya itu. Ada di Samosir, ada di Tarutung sih, bukan Balige. Katanya nggak ada hotel. Kemungkinan Tarutung atau Samosir. Kalau Samosir kan yang Tempat raja kacang-kacang Siobuk itu di Tarutung. Ada dua.
Karena papa saya orang Tarutung, mama saya orang Balige. Jadi sering ke sana. Dekat Pangguruan sama Pangururan Samosir. Pangguruan batunya putih semua. Ini ada warna-warni nih. Bagus bagus. Nah. Bisa rebus telur di situ. airnya panas nih. Iya, harus pelan-pelan kita masuk ya. Kalau nggak terebus kita. Beginilah kami jalan-jalan sambil ngobrol. Tapi kok nggak ada yang mancing ya? Ya, begitulah perjalanan kita menyusuri sungai sekitar 15-20 menit. Lumayan lah cari angin sambil melihat pemandangan hijau. Halo Anggi. Halo. Habis ya. Silikon bu. Kayak cuaca itu silikon. Oh shopping. Pengantin baru. Cui Cui Island. Ini namanya Cui Cui Island. Cui Service Station. Grup 8 stop dulu, lihat belakang, foto. Nih grup 8 stop. Grup 8. Stop. Foto. Satu, Sini Pak, saya fotoin Pak. 2, 3. Nah. Asik, ada yang foto. Tunggu, stand by. Gitu lagi. Oh bos belum nyampe. Oke. Oke ayo. Ayo, Pep. Oke, mau nggak? Boleh ikut kok. Boleh. Oke. Siap. 3, 2, 1. Bentar pakai ini ya, Oke, ini mau bilang apa nih? Hai aja deh. Hai. Oke, yuk kita naik. Ayo. Ini 8 orang punya. Di Starbucks. Bodoh. Itu nanti repot. Yang fashion. Ciremai. Free Province Boundary Pier. Three province in one foot. Yang mana tuh foodnya? Ini Di bawah? kita jalan yang udah. Ini ke bawah Tadi kan tuh udah sana. ke sono. Terus ke muter lagi. Ini udah. Nggak usah naik tangganya. Wah, ini bangunannya unik, berkarakter sekali. Ini ada mobil cuy, kenapa mobilnya di sini? Apa kita yang salah jalan nih? Saatnya makan siang bersama. Ini dikasih pir sama ibu. Makasih loh ibu. Oke deh. Di terminal untuk berangkat ke Feng Huang. Kita udah nyampe di Feng Huang terminal. Ini bawa barang yang kecil, nggak bisa bawa koper yang gede. Kita berhenti sejenak untuk berangkat ke kota kuno Feng Huang. Jadi ini sekarang sedang di terminal, dan terminalnya gede banget tapi sepi. Jago banget pemerintah Cina memperhatikan pariwisata, bahkan sekadar tempat kecil aja dia buat transportasinya sangat terintegrasi. Ini dia bus mungil yang aku maksud tadi, cuma ada 10 tempat duduk. Phoenix Ancient Town. Iya, sama Mandarinnya Feng Huang. Oh itu, Iya, Phoenix. Iya, kemarin kamu kan beli Phoenix tuh kan? Kipas jadi beli nggak? Enggak, bukan kipas rupanya. Ini kita sedang berjalan kaki dari terminal bus menuju area wisata di Feng Huang.
Jalannya nggak jauh kok, sekitar 15-20 menit aja, dan itu jalan santai sambil menikmati lingkungan sekitar. 我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我喜欢你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你全世界都明了骄傲。别去弄我的耐心，听你的真跳。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一条，喜欢你变身。习惯难以戒掉，我喜欢你，我知道。 Bakwan. Biar ntar pulang nggak salah jalan. Oh ya. Ini nih market ya, lebih ke pasar. Tapi nanti pinggir sungai. Iya, iya. Nah itu udah gampang ya Bima. Di tempat wisata seperti ini pasti selalu banyak yang jual makanan, dan untuk oleh-oleh bisa juga. Jadi mereka menawarkan untuk mencicipi, tapi aku udah pernah coba, jadi daripada aku nyoba tapi nggak beli, mending nggak usah nyoba. Tapi kalau kalian penasaran, nggak apa-apa kok, ambil aja tapi nggak beli. Ya kalau nggak tahu malu. Setengah jam lagi nyala lampunya katanya. Oh nanti ini ya, ancient town-nya ini bakal nyala lampunya. Setengah jam katanya. 你像我们这个人群比较小，也不是大，最大也是这样。 Wah ini udah berapa ratus tahun ya? Iya. Penasaran ya sejarahnya? Kok bisa kokoh sampai sekarang? Herannya kayunya nggak lapuk ya. Iya. Kakinya. Kan terendam air terus. Terus tiang-tiang itu buat penyangga dia makin. Jadi kalau airnya apa nggak naik tuh? Jelas sama ini nggak pernah banjir dia. Nah terus Di itu Jakarta kayu beda yang ya? dikena itu apa yang terendam air apa nggak busuk tuh? Iya lagi. Aneh juga ya. Enggak juga aja. Kita tungguin lampunya hidup pukul 6 pas ya. Tuh, udah pada hidup kan, dan serentak hidupnya tadi. Jadi dia main tata cahaya gini terus ya. Tapi menarik sih. Tuh. Sampai ujung sana ada lampunya. Bahkan ada di hutan-hutannya dikasih lampu juga. Demikian perjalanan hari ketiga di Feng Huang, kota kunonya burung Phoenix atau Phoenix Ancient Town. Lumayanlah kita menikmati suasana yang tenang di sini dan menikmati permainan cahaya lampu, dan juga tentu saja kulinernya, dan aku bawa pulang 1 botol chili oil yang enak banget, dan ketika aku pulang aku nyesal aku beli cuma 1. Lanjut hari keempat ya guys, masih di Feng Huang. Ini pagi hari, orang masih sibuk kerja, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah. Seru deh. Menariknya di sini sedang ada pengerjaan jalan, jadi ada ditutup pakai beton kayak gini, dan ada embun-embunnya di atas itu loh, yang nyemprotin air sehingga nggak banyak debu. Pinter banget ya. Ini banyak sejenis Gojeknya, mereka antar-ngantar delivery. Teringat drama Cina guys nih. Tiba-tiba ketemu cucu CEO. Kalau perihal toilet di Cina nggak banget deh guys, karena tisunya bukan dibuang di kloset, tapi itu ke keranjang jadi numpuk. Bleh. Ini kita sedang jalan-jalan menuju perkampungan suku Miao, dan kita punya tour guide khusus di sini yang cuman berbahasa Mandarin, jadi aku ya pakai bahasa tubuh. Ini kalau mau masuk harus nyanyi, jadi suku Miao ini memang sangat suka bernyanyi, jadi syarat izin masuknya adalah bernyanyi.
4位代表，我们来喝酒，甜的米酒上4位代表来，一位再来，甜的米酒男女都可以喝，来2位再来，对口闷，口干嗓一声，平平安安的啊。那对了歌，喝了酒，进寨子呢，我们都是好朋友了啊。 Sweet, yeah, sweet. Very sweet. Yeah, Very sweet. Yummy. 谢谢。好，那接下来大家就跟着我来，我们往这边走进苗寨了。前面呢会有2位阿妹啊，Ayo, ayo. Ibu-ibu ini pada belanja mulu ya. Ini banyak sekali belanjaan. 可以尝一下，试一下，可以尝可以试的啊。来，这个可以尝可以试的，免费品尝的，手边舒服。 Kenapa? 买手工炒上来的可以尝。 Enak nggak Pak? Itu nugget, nugget. 所以就没有具体的文字。 Kita mau lihat rumah lokalnya di sini, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam, jadi ngeliat-liat dari luar aja. Miao Village. Oh, naik turun tipikal rumah di pedesaan ya, jadi banyak naik turun. Ups, almost kita kena jedot. Ah. Naikin dikit. Udah masuk. Inilah salah satu bentuk kerajinan yang paling populer di suku Miao, yaitu penempah besi maupun logam, khususnya perak. Dari silver. Jalan-jalan kami di pedesaan suku Miao ini terus berlangsung, jadi lihat beberapa rumah-rumah, bahkan ada jualan-jualan seperti rempah-rempah mereka, ada jual daging babi asap. Aku rasa enak sih ini, cuman aku nggak beli. Bahkan ada Sichuan pepper untuk bumbu malatang yang pedes itu loh, yang bikin agak kebas-kebas kayak andaliman. Terus ini diajakin untuk minum teh dan juga ada minum sake langsung pakai gelas perak mereka. Ada jualan juga sih kayak manfaat perak untuk badan kayak gitu. Ujung-ujungnya duit memang. Terus ini habis Pak Siswanto dikerokin, dia ngajak aku untuk minum arak. Enak. Oh ini arak, langsung anget. Langsung anget. Kan. 来，再尝尝这个，看看是不是有变化哦。 Cheers. 来，再尝尝这个啦。来，放下来。 Tambah terus, padahal ini rasanya pedes. Mulai mabuk nggak tuh? 尝尝变化啦。是一样的，但是口味肯定是有区别的。再喝就变甜了，这个酒啊，越喝越甜。Makin manis。Kok ngajak-ngajak? 还来一点，留下来喽。所以说只闻酒香醇，不见酒生香。厉害。 Oke, ini baru nyoba arak, tapi
Jadi tadi dapat 3 skoci. Skoci pertama itu yang paling enak sensasinya. Jadi masuk ke sini anget. Habis itu dibawalah kami ke tempat penjualan barang-barang yang terbuat dari 99,9% perak yang harganya mahal gila. Menurut kalian tempat minum paling mahal tuh Cocktail? Enggak. Nih, lihat, silver asli. Terus yang ini, tau nggak harganya berapa? 13.000, 30 juta, hampir 30 juta loh. Sini juga ada jual berbagai perhiasan silver. Jadi sepanjang jalan ini yang jual rempah-rempah itu aromanya cukup kuat, Cina banget. Sekarang gue di Changjiajie City Museum, lumayan gede ya. Tadi dibilang lantai satunya itu tentang geologi, lantai duanya itu tentang history. Dan ternyata bagian kota dari Changjiajie ini cukup mewah ya, cukup advance, nggak kayak yang di pedesaannya. Jadi teringat Moskow bagian pinggirannya gitu loh. Aku tuh suka banget lihat tentang dinosaurus-dinosaurusan gitu, kehidupan purbakala gitu. Jadi aku senang ngelihat-lihat, bahkan satu batu gue bacain informasinya. Tapi ternyata kita di sini cuma setengah jam, jadi buru-buru udah mau tutup ini. Kita cuma setengah jam terakhir sebelum tutup dan aku sampai mau diusir ini, sampai diteriakin. Ada miniaturnya. Sayang sekali kita harus kembali karena segera tutup pukul 4.30. Habis itu kan kami diajak sesuai itinerary ke Tusi Town. Jujur aku nggak tahu itu apa, ikut aja dan foto-foto aja. Rupanya itu tuh kayak replika dari zaman pemerintahan Tusi dahulu kala. Jadi kayak ada pemerintahan lokalnya gitu loh. Di sini ada totem yang besar tinggi. Ini kayak simbol hubungan antara manusia, leluhur dan alam. Dan ada bangunan gedung tinggi ya kayak tempat kaisar atau pemerintahnya dulu gitu. Ya main masuk aja lah. Udah nggak paham aku, foto-foto aja lagi. Ini ada kerbau. Ini di dalam. Wih banyak ini kerbau-kerbauan. Bayangin bangunan ini udah ratusan tahun. Kayak gini lah isi dalamnya ya, macam museum. Nggak ada yang tinggal di sini. Waduh, emang dieksplor ini. Tuh masih ada lagi tuh. Dan ya apa? Kalau pemimpin perempuan apa panggilannya di dinasti-dinasti dulu? Apa? Huanghu, Huanghu. Huanghu. Ya kan ada apa kaisar ini ada ratunya. Huanghu ini ibu ratu. Jadilah kami main drama negara-negaraan ya. Pemimpin yang sedang rapat untuk kesejahteraan rakyat. Ini boleh di video ya? Tadi kelihatan ada kelambunya ya. Selanjutnya kita cari makan. Hari ini kita ke restoran Thailand dan habis itu pergi ke pertunjukan Fox Lady. Oke guys, kali ini kita berada di tempat pertunjukannya Fox Lady. Ini akan dilaksanakan di luar ruangan dengan background langsung
tebing-tebing ini. Nggak kelihatan ya? Gila sih. I'm so excited to see the performance. Here we go. Ramai cuy. Ini bisa nampung 2.500-an orang. Dan posisi kita di tengah. Mantap. Aku nggak tahu harga tiket masuk aslinya untuk umum berapa, tetapi kami bayar tambahan 400 yuan ke tour guide kami. Dan posisi duduknya itu sudah disediain pakai nomor ya, dan ini bagus kok di tengah, nggak terlalu ke belakang. Pertunjukannya ini sayangnya yang kedengaran oleh telingaku, nyanyian dan musiknya itu nggak live. Mungkin ada yang live tapi sangat sedikit, tapi ketara banget kok ini playback. Jadi aku yang berharap ini semuanya live agak kecewa sih. Namun untuk visualnya bagus banget, penampilannya keren. Ditambah lagi ada permainan hologram dan teknologi lainnya di sini. Jadi yang dinikmati ya lebih ke visualnya ya. Untuk nyanyian dan musik enak, tapi terasa kok banyak yang nggak live. Penampilan Lady Fox itu menjadi penutup di hari keempat di Changjiajie. Terima kasih sudah nonton vlog di hari ketiga dan keempat ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.